Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang pada anak-anakku di MTS Sanawiyah Sunan Ampel, Menampu. Semoga anak-anakku sehat selalu, karena kita sekarang di masa COVID-19, jadi pembelajaran kita adalah daring ya, dalam jaringan. Jadi di sini Ibu akan memperkenalkan di MTS Sunan Ampel ini ada beberapa item yang perlu kalian pahami dan perlu kalian catat supaya menjadi bekal nantinya ketika kita sudah melakukan pembelajaran secara langsung. Di MTS Sunan Ampel ini nama saya Ibu Iis Nurul Hasanah. Saya termasuk waka kurikulum di MTS Sunan Ampel. Jadi kalau mungkin kemarin sudah bertemu guru yang lain ya, ada Bapak Kepala Madrasah, Bapak Abdul Wahid Sarjana Agama, MPD, udah Bu Romiana, SPD, kemudian ada kemarin ya, pembelajaran yang dari kesiswaan, yaitu Bapak Ahmad Rofi'i, SAG. Jadi adanya wakil kepala ini akan membantu tugas-tugas dari Bapak Kepala Madrasah. Saya sebagai kurikulum kaitannya mengatur bagaimana kegiatan belajar mengajar supaya berjalan dengan lancar di MTS Sunan Ampel ini. Tugas saya adalah membuat dokumen kurikulum yang nantinya akan digunakan sebagai acuan pembelajaran di MTS Sunan Ampel ini selama 1 tahun ke depan. Dan salah satunya adalah pembuatan tata tertib Madrasah Sanawiyah Sunan Ampel. Untuk Madrasah Sanawiyah Sunan Ampel sendiri memiliki tata tertib, di antaranya adalah yang pertama, 15 menit sebelum pembelajaran anak-anak sudah ada di tempat. Kemudian guru dipimpin dengan OSIS. Mereka akan membaca Yasin dan Asmaul Husna. Namun sebelumnya diawali dengan sholat duha berjamaah dulu ya. Sholat duha berjamaah, kemudian membaca Yasin dan Asmaul Husna. Kemudian untuk hari Senin pakaiannya adalah putih dan biru, berkerudung, menggunakan dasi, dan atribut kelengkapan Madrasah Sanawiyah Sunan Ampel. Untuk tata tertib yang lain adalah anak-anak pastinya harus mengikuti pembelajaran mulai dari jam 7 sampai dengan jam 14.00 atau tergantung jadwal pembelajaran nanti ketika kita sudah berjalan sebagaimana biasanya. Untuk tata tertib yang lain akan kita sampaikan seiring dengan berjalannya waktu. Masing-masing anak harus
wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka dan ekstrakurikuler yang lain yang menjadi pilihan anak-anak. Untuk mata pelajaran di Madrasah Tsanawiyah Sunan Ampel ada 15 mata pelajaran yang harus kita jalani dan harus kita lalui selama 1 tahun atau 2 semester pembelajaran. Untuk buku tulis disiapkan per mata pelajaran karena di sini gurunya berbeda dengan guru di SD atau MI. Kalau di guru di SD atau MI itu adalah guru kelas, kalau di Madrasah Tsanawiyah itu adalah guru mata pelajaran. Jadi masing-masing guru itu harus kita siapkan buku tulisnya per mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan. Untuk LKS anak-anak sudah memegang sendiri-sendiri. Kemudian apabila anak-anak ingin menambah wawasan, ingin membeli buku paket sendiri, boleh, silahkan beli di mana saja. Yang penting yang ada kaitannya dengan mata pelajaran Madrasah Tsanawiyah Sunan Ampel. Untuk pembelajaran di dalam ruangan ini, silahkan ikuti apa saja yang disampaikan oleh guru yang bersangkutan. Apabila ada tugas, silahkan dikerjakan sesuai dengan buku yang sudah ada per mata pelajaran. Karena nantinya apabila sekolah sudah berjalan sebagaimana biasanya, tugas-tugas yang telah diberikan oleh masing-masing guru selama daring atau di dalam jaringan itu nanti akan kita minta kembali tugas-tugas tersebut. Jadi tolong disiapkan dengan baik, jangan main-main ya. Berikutnya silakan standby di HP atau di WhatsApp group sesuai kelas masing-masing dan simak dan lalui apa saja yang disampaikan oleh masing-masing guru nantinya sesuai dengan jadwal yang telah ada. Jangan membahas hal-hal yang lain selain mata pelajaran di dalam WhatsApp group. Anak-anakku sekalian, kaitannya dengan pembelajaran yang telah kalian dengarkan di audiovisual tadi, anak-anakku bisa menyimpulkan beberapa hal. Di situ ada tentang bagaimana cara belajar, kemudian motivasi apa saja yang bisa muncul sebagai akibat bagaimana kita akan menjadi seorang yang rajin belajar. Anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa belajar adalah sepanjang hayat. Belajar adalah terus-menerus dan tidak ada hentinya. Orang yang mau belajar adalah ciri orang yang sukses. Kalau anak-anak ingin sukses, maka harus belajar. Ketika anak-anak dulu di SD atau MI, belajarnya itu belum seinsentif sekarang, maka anak-anak setelah masuk ke jenjang MTS ini harus sudah merubah cara belajarnya. Mungkin kalau dulu belajarnya masih sedikit-sedikit atau belajarnya saat ulangan saja, maka sekarang harus ditingkatkan. Belajar kalian harus dibuat jadwal belajar. Di sini kaitannya dengan jadwal belajar,
Bu Guru memiliki tugas, yaitu yang pertama, buatlah jadwal belajar mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi jadwal aktivitas sehari-hari mulai dari bangun tidur, misalnya jam 4.00 sampai 5.00 bangun tidur, sholat subuh, dan belajar. Mungkin seperti itu ya. Jam 5.00 sampai 6.00 membantu orang tua dalam kurung mencuci, menyapu, gitu ya. Terus kemudian jam 6 sampai jam 7 berangkat ke sekolah, sarapan gitu ya. Kemudian jam 7 sampai jam 2 belajar di sekolah. Jam 2 sampai jam berapa ya? Jam setengah 3 persiapan ke TPA misalnya. Setengah 3 sampai jam 5 belajar di TPA. Kemudian nanti jam berapa ya malamnya misalnya, tidak usah lama-lama orang belajar itu, tapi rutin 1 jam saja misalnya. 1 jam belajar apa Bu Is? 1 jam kalian belajar mempersiapkan pelajaran besok misalnya. Besok LKS-nya ini udah dipelajari, berarti besok itu setelahnya ini. Pasti guru itu akan berurutan dengan buku yang ada. Jadi kalian bisa menebak, oh besok ini pasti ini. Dan seperti itu ya. Itu. Jadi belajar itu yang penting adalah rutin. Jangan sampai meloncat-loncat. Seperti kita misalnya ya, oh aku sudah mandi selama 2 jam, jadi aku 1 minggu nggak usah mandi. Jangan seperti itu. Jadi belajar itu harus kontinu dan terus menerus kita lakukan, jangan sampai putus. Kalau putus itu akan males. Dengan kita mempelajari pelajaran secara rutin, insya Allah ketika kita mau semesteran itu tidak akan mengalami kesulitan. Itu adalah salah satu contoh bahwa belajar itu harus terus menerus dan harus kontinu. Kemudian jika anak-anak ingin sukses, belajar itu harus memiliki motivasi. Jadi motivasi belajar kalian itu apa? Misalnya, saya belajar karena saya memiliki cita-cita Bu Is. Saya ingin jadi guru. Nantinya Bu, kalau saya sudah lulus dari S1 saya nanti, gitu misalnya seperti itu. Maka mau tidak mau kalau punya cita-cita yang tinggi juga harus dibarengi dengan belajar. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian tadi disampaikan juga di visual ya, bahwa 5 cara belajar. Yang pertama, mindset yang benar. Mindset yang benar artinya belajar itu harus memiliki angan-angan. Saya ini belajar untuk apa sih? Itu mindset yang benar. Jadi bukan saya ini belajar supaya dapat uang dari orang tua. Oh, tidak. Jadi harus mindsetnya harus benar. Belajar itu sepanjang hayat. Dimana kita tidak bisa, kita harus belajar. Entah belajarnya itu dari YouTube, dari Google, atau bertanya pada orang yang lebih bisa. Kemudian ada yang kedua adalah guru yang benar. Guru yang benar ini, misalnya teman-teman ingin belajar menjahit. Kalau ingin belajar menjahit ya harus belajarnya pada tukang jahit, bukan pada tukang montir sepeda motor. Nah, itu namanya adalah guru yang benar. Sama dengan anak-anak belajar di MTS Sunan Ampel, tujuannya untuk menimba ilmu, dan di sini sudah tepat siapa yang mempelajari, yaitu guru-guru yang sudah memiliki status atau sudah memiliki ijazah sarjana sesuai dengan mata pelajarannya. Seperti misalnya Pak Wahid, Pak Rofi'i itu sudah sarjana agama, dan guru-guru yang lain sudah sarjana pendidikan. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu waktu yang benar. Jadi belajar itu waktunya harus benar. Kapan? Ketika tidak suasana rame, bising.
yaitu misalnya setelah sholat subuh atau misalnya ketika malam. Jadi belajar itu harus tepat. Kalau kita belajarnya tidak tepat, maka ilmu yang kita serap pun kurang maksimal. Berikutnya yang keempat itu adalah belajar dengan cara yang benar. Cara yang benar itu bagaimana, Bu Is? Cara yang benar adalah misalnya kalian itu mau belajar menggambar. Belajar menggambar caranya yang benar adalah bukan menggambar dengan cara tidur, tapi harus duduk, kemudian mengambil alat-alatnya, mempersiapkan alat-alat yang lengkap. Itu namanya belajar dengan cara yang benar. Jadi sesuai. Atau misalnya, Bu, saya belajarnya itu bisanya itu dengan mendengarkan musik. Monggo silahkan, boleh saja. Jadi belajar itu dengan cara yang benar sesuai dengan kemampuan anak-anak. Bu, saya belajarnya itu bisanya dengan cara menghafal. Silakan, jika yang suka menghafal, belajarnya pakai menghafal. Bu, saya belajarnya sambil mendengarkan musik, Bu, baru bisa masuk ke otak saya. Silakan, tidak apa-apa. Yang kelima adalah lingkungan yang benar. Lingkungan yang benar itu lingkungan yang bagaimana? Lingkungan yang benar adalah anak-anak belajarnya itu harus saat lingkungannya itu benar-benar kondusif. Jadi kalau ada orang bertengkar ya jangan belajar, ditunggu dulu sampai benar-benar tenang. Kemudian anak-anak lingkungan juga mempengaruhi, misalnya di dekat situ ada tempat untuk bermain karambol atau tempatnya itu sering ramai sekali. Jadi anak-anak tidak bisa belajar. Jadi upayakan lingkungan itu juga mendukung. Jadi kalau waktunya belajar, semua juga harus belajar. Nah, itu namanya lingkungannya benar. Anak-anakku, dari penjelasan yang pertama sampai terakhir, dari video yang pertama sampai terakhir, Bu Guru tadi sudah menyampaikan ada satu tugas yang pertama, yaitu buatlah jadwal kegiatan harian anak-anak mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian yang kedua, buatlah kisah atau cerita. Mulai dari apa cita-cita kalian sampai kepada bagaimana cara mencapai cita-cita tersebut. Misalnya saya ingin jadi harus bagaimana. Kemudian bagaimana dukungan dari orang tua kalian itu seperti apa, ceritakan di situ. Terus ceritakan kendala untuk mencapai cita-cita itu apa. Itu ya anak-anak ya. Jadi tugasnya itu ada dua. Yang pertama itu tadi, yang kedua itu ya. Baiklah, terima kasih anak-anak. Semoga apa yang Bu I sampaikan ini memberikan manfaat buat anak-anak. Dan dimohon anak-anak, ibu sebagai kurikulum agar anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar, walaupun kita belajarnya masih daring. Jadi anak-anak harus tetap semangat, apapun keadaan kita harus tetap menjunjung tinggi asas-asas pendidikan di Madrasah Sanawiyah Sunan Ampel yang kita cintai. Dan akhir kata, saya doakan anak-anak sukses selalu sampai 3 tahun ke depan dan lulus dan membawa ijazah nantinya untuk jenjang berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.